Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri ini, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai untuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi, semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Itu para sahabat, jadi ada dua peristiwa penting. Yang pertama adalah pernyataan Kapolri di depan rapat Komisi 3 DPR. Dia menyampaikan komitmennya, prinsipnya untuk tetap berada di bawah presiden. Jadi Polri tidak mau ditempatkan di bawah kementerian. Nah, untuk mempertahankan itu, dengan bersemangat Kapolri menyampaikan kepada jajarannya untuk mempertahankan prinsipnya itu sampai titik darah penghabisan. Nah, ini yang membuat heboh dalam jagat politik Indonesia, mendapat kritik dari berbagai pihak, ya, tidak kurang dari Gatot Nurmantio yang menyampaikan kritik yang cukup pedas, ya, menyampaikan bahwa Listio Sigit itu tidak beretika, mengkhianati negara, menantang presiden dan sebagainya. Itu sebab memang kalau ditanyakan mau berperang melawan siapa sih kok sampai titik darah penghabisan, kayak zaman perang kemerdekaan saja, itu kan mempertahankan tanah air itu kan hal yang memang harus, kan kewajiban sampai titik darah penghabisan. Tapi kalau hanya mempertahankan jabatan gitu kan, posisi, itu kan sebetulnya tidak layak menggunakan terminologi kata-kata seperti itu. Berperang melawan siapa? Orang yang akan menentukan itu kan presiden, ya. Jadi apapun yang dikehendaki oleh DPR maupun Polri, kalau presiden tidak menyetujui mungkin tidak terjadi. Nah, presiden kan akan mengambil sikap menentukan itu, apa tetap di bawah presiden Polri ini atau di bawah kementerian. Nah, kalau di bawah kementerian memang kenapa kan gitu kan nggak masalah, bahkan presiden lebih tinggi lagi karena setelah presiden menteri baru Polri kan gitu. Ini di zaman reformasi ini Polri di bawah presiden, tapi kemudian kan dikritik oleh berbagai pihak, ya, diantaranya PDIP ya, yang pada tahun 2024 kalau tidak salah menyampaikan itu, karena khawatir kalau Polri di bawah presiden nanti akan rawan disalahgunakan oleh presiden yang pada saat itu ikut menjadi kontestan pilpres gitu kan. Jadi kan enak sekali nanti presiden menggunakan Polri untuk memenangkan dirinya, karena sehingga itu dikritik kalau bisa Polri di bawah kementerian, nggak langsung dengan presiden. Dan hal yang sama juga pernah disampaikan oleh Dami Satriakudu pada 2014 untuk menempatkan Polri di bawah Menteri Pertahanan gitu, jadi sejajar dengan TNI kan. Tapi ternyata kan sikapnya sekarang seperti itu, dan itu disampaikan dengan cara yang bombastis sehingga menimbulkan pro dan kontra. Tapi yang lucu lagi adalah sikap DPR yang menunjukkan sikap inferior, ya, dengan bertepuk tangan gegap gempita seperti itu, ya.
mengingatkan kita kepada almarhum Gus Dur yang dulu pernah mengatakan bahwa DPR itu seperti taman kanak-kanak. Komisi 3 DPR itu lupa bahwa eksistensi Polri itu dilandaskan pada undang-undang yang disusun oleh DPR dan pemerintah juga. Makanya kalau Kapolri menunjukkan sikap seperti itu, mestinya DPR memperingatkan jangan sampai Kapolri menunjukkan sikap yang arogan dan melanggar dari tata krama seorang pejabat. Jangan ikut-ikutan menghapus kemudian mengamini, bahkan ada kata-kata menyala Kapolri, itu kan jadi seolah-olah DPR juga menunjukkan sikap yang kurang etis, yang seolah-olah menantang pemerintah atau berkhianat kepada negara sebagai disampaikan oleh Pak Gatot Nurmantio. Kemudian yang kedua adalah pernyataan Jokowi dalam satu pidato di depan rapat PSI di Makassar. Dia mengatakan akan berjuang sampai mati-matian, akan berjuang habis-habisan untuk memenangkan PSI, akan berjuang mati-matian untuk memenangkan PSI. Nah, kemudian banyak yang bertanya, ini berjuang mati-matian itu menghadapi siapa ya? Kok sampai mati-matian? Toh kalau berjuang untuk membesarkan PSI atau memenangkan PSI di 2029, ya berjuang saja, nggak usah sampai mati-matian. Nah, kalau mati beneran bagaimana kan gitu? Sebab yang dihadapi kan partai-partai politik yang lain. Ya, jadi akan menghadapi mereka kan tidak bagus juga, karena sementara ini PSI dan partai-partai besar itu sedang menjadi koalisi, sedang menjadi teman koalisi di pemerintahan kan. Jadi kalau berjuang mati-matian, wah kayaknya bombastis. Penting nggak penting untuk dibahas, tapi kan karena lucu jadi perlu dibahas. Itu pernyataan Jokowi. Jadi dua pernyataan tadi, pernyataan Listio Sigit dengan pernyataan Jokowi itu bahasanya hampir-hampir mirip gitu kan. Yang satu mempertahankan sampai titik darah penghabisan, yang satu lagi berjuang sampai mati-matian. Jadi bahan refleksi sebetulnya bagi kita, bangsa kita, kok sampai segitunya ya pernyataan politik, tapi seolah-olah kita sedang dalam menghadapi ancaman dari mana begitu. Sehingga untuk mempertahankan posisi di bawah presiden saja harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah, untuk memenangkan partai di pemilu berjuang sampai mati-matian. Nah, yang dikhawatirkan kan sebelum itu terlaksana sudah mati duluan gitu kan jadi cemoohan orang nantinya.